Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hafiz dengan NIM 2121160 dari kelas PD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi UAS Sejarah Peradaban Islam. Soal yang pertama, menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang pertama, Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Utsman. Setelah masuk Islam, Rasulullah mengganti namanya menjadi Abdullah Abu Bakar. Nama ini diberikan kepada beliau karena beliau adalah orang yang paling pertama masuk Islam di kalangan laki-laki dewasa. Nabi memberi gelar Abu Bakar itu memberi gelar As-Siddiq. Dikarenakan dia membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi ketika banyak penduduk di Mekah yang mengingkarinya. Selanjutnya, Abu Bakar lahir pada 572 Masehi di Mekah, tidak berapa lama setelah Nabi Muhammad lahir. Selanjutnya, peristiwa diangkatnya Abu Bakar menjadi seorang khalifah. Setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin dihadapkan kepada sesuatu problema yang berat. Karena Nabi sebelum meninggal tidak meninggalkan pesan siapa yang akan diangkat menjadi khalifah. Suasana wafatnya itu menjadikan umat Islam dalam kebingungan karena Rasulullah tidak meninggalkan pesan untuk siapa yang akan diangkat menjadi khalifah. Jadi di tengah kekosongan pemimpin tersebut, ada golongan sahabat dari Ansar yang berkumpul di tempat Sakifah Bani Sa'idah. Itulah sebuah tempat yang biasa digunakan sebagai pertemuan dan musyawarah penduduk kota Madinah. Selanjutnya, dari golongan kaum Ansar, Sa'ad bin Ubadah mengajukan diri untuk menjadi khalifah. Jadi, mendengar berita itu, kaum Muhajirin langsung bergegas datang ke Madinah untuk menghadiri musyawarah tersebut. Kaum Muhajirin yang diwakili oleh Abu Bakar menolak dengan tegas gagasan tersebut atau usulan dari kaum Ansar yang Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi khalifah. Abu Bakar mengatakan pada golongan Ansar bahwa jabatan khalifah sebaiknya diserahkan kepada kaum Muhajirin. Karena kaum Muhajirin itu lebih dulu memeluk agama Islam daripada kaum Ansar. Pada saat yang bersamaan, Abu Bakar ini menunjuk dua orang kaum Muhajirin yang berada di sampingnya yang dikenal sangat dekat dengan Nabi, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Bakar mengusulkan agar memilih satu di antara keduanya untuk menjadi khalifah. Namun sebelum kaum Ansar merespon usulan Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah justru menolaknya. Mereka berdua itu menolaknya, dan mereka berdua, yaitu Umar dan Abu Ubaidah ini, justru menunjuk balik Umar bin Khattab, si Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Secara cepat dan tegas, Umar mengayunkan tangannya ke tangan Abu Bakar dan mengangkat tangan Abu Bakar dan langsung membayatnya. Selanjutnya, pada masa Abu Bakar ini ada namanya Perang Ridha. Jadi setelah Rasulullah wafat, ada 3 golongan pembangkang yang muncul setelah Rasulullah wafat. Itu ada namanya orang-orang murtad, orang-orang yang ingin membayar zakat, dan nabi-nabi palsu. Jadi orang-orang murtad ini muncul di Bahrain, sedangkan orang yang tidak mau membayar zakat kebanyakan terdapat di Yaman, Yamamah dan Oman. Adapun nabi-nabi palsu muncul di Yaman, yaitu namanya Al-Aswad, sedangkan di Yamamah namanya Musailamah, Arabia Selatan namanya Tulaiha, Arabia Tengah namanya Sajah. Yang terakhir ini paling banyak pengikutnya, apalagi dia menikah dengan Musailamah. Untuk menghadapi kaum penyeleweng itu, Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat terkemuka. Hasil dari musyawarah itu yaitu diputuskan bahwa semua kaum penyeleweng itu harus diperangi sampai mereka kembali kepada jalan yang benar, kata Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar membentuk 11 pasukan untuk memerangi penyeleweng itu. Jadi perang ini disebut dengan Perang Ridha atau perang melawan kemurtadan. Perang ini itu terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun karena menderita sakit. Tepatnya pada hari Senin 21 Jumaidil Akhir 13 Hijriah atau
22 Agustus 634 Masehi. Selanjutnya Khalifah Rasyidin Umar bin Khattab. Umar terkenal dengan wataknya yang keras, pemberani, dan tidak pernah mengenal gentar. Umar ini pandai berkelahi dan ditakuti oleh siapapun. Siapapun yang berhadapan dengan dia akan bertekuk lutut padanya. Umar ini juga memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ia mampu memperkirakan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Umar ini mempunyai tutur bahasa yang halus dan bicaranya yang fasih. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat terbesar sepanjang sejarah sesudah Nabi Muhammad SAW. Peranan Umar dalam sejarah peradaban Islam masa permulaan merupakan yang paling menonjol karena perluasan wilayahnya, di samping kebijakan-kebijakan politiknya yang lain. Adanya penaklukan besar-besaran pada masa pemerintahan Umar merupakan fakta yang diakui kebenarannya oleh para sejarawan. Selanjutnya pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Khalifah Umar bin Khattab pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab. Jadi setelah Abu Bakar meninggal itu pada musim panas tahun 304 Masehi, Abu Bakar menderita sakit dan akhirnya wafat pada hari Senin, tanggalnya itu tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi dalam usia 63 tahun. Jadi sebelum Abu Bakar ini wafat, beliau telah menunjuk salah seorang, yaitu menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Jadi penunjukan ini berdasarkan pada kenangan beliau atau tentang masa lalu yang pernah terjadi itu jadi Abu Bakar sebelum wafat telah menunjuk Umar bin Khattab karena dia takut kenangan masa lalunya terulang kembali, yaitu pertentangan yang terjadi antara kaum Muhajirin dan Ansor. Jadi dia khawatir kalau tidak segera menunjuk penggantinya nanti timbul suatu permasalahan yang membuat umat Islam menjadi kacau. Yang lebih kacau, lebih parah pada masa Nabi wafat dahulu. Pada saat itulah Umar dibayat oleh kaum muslimin dan secara langsung beliau diterima sebagai khalifah yang resmi yang akan menuntun umat Islam pada masa yang penuh dengan kemajuan dan akan siap membuka cakrawala di dunia muslim. Selanjutnya kemajuan pada masa Umar bin Khattab. Jadi pada masa Umar bin Khattab ini kemajuan yang pertama adalah perluasan wilayah. Yang kedua, membuat dan menetapkan kalender Hijriah. Yang ketiga, mengatur sistem administrasi keuangan negara. Dan yang terakhir adalah mendirikan Baitul Mal. Mungkin hanya itu untuk soal nomor 1. Selanjutnya masuk ke soal yang nomor 2. Jadi soal nomor 2 ini ibrah mempelajari Khulafaur Rasyidin. Jadi manfaat kita mempelajari Khulafaur Rasyidin. Jadi ibrah atau pelajaran yang dapat diambil dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin adalah meneladani prestasi-prestasi yang dicapainya. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu sosok pemimpin yang tegas dan teguh memegang kebenaran. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga memberantas suatu gerakan yang dinilai menyalahi Islam tanpa memberi kesempatan gerakan tersebut untuk berkembang. Seterusnya, Khalifah Umar bin Khattab merupakan salah satu pemimpin yang meletakkan dasar-dasar demokrasi dalam Islam. Beliau benar-benar memperhatikan dan mengutamakan kepentingan rakyatnya. Dalam pemerintahan beliau memilih pejabat yang benar-benar dapat dipercaya. Khalifah Umar bin Khattab ini juga selalu membuka diri untuk menerima suara langsung dari rakyatnya. Selanjutnya itu Khalifah Utsman bin Affan. Jadi Khalifah ini merupakan salah satu pemimpin yang lemah lembut dan sangat memperhatikan kepentingan rakyatnya. Beliau lebih suka mengadakan pendekatan persuasif jika terjadi gejolak. Adapun Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemimpin yang disiplin, tegas dan keras dalam membela kebenaran. Dalam kondisi tertentu, Khalifah Ali bin Thalib lebih mengutamakan kebenaran yang diyakininya daripada persatuan. Khalifah Ali bin Thalib lebih mengutamakan kebenaran yang diyakininya daripada persatuan. Khalifah Ali bin Thalib juga sangat menjunjung tinggi keputusan yang sudah menjadi kesepakatan mayoritas. Jadi soal yang ketiga, hubungan materi tersebut dengan
prodi Anda. Jadi hubungan materi tersebut, materi yang saya sampaikan di atas dengan prodi saya, itu prodi agama Islam, itu mempelajari sejarah peradaban Islam. Jadi setelah kita mempelajari Khulafaur Rasyidin tersebut, hendaknya kita bisa meniru nilai karakter yang dimiliki oleh Khalifah Abu Bakar, yang dimiliki oleh Khalifah Abu Bakar perlu diteladani oleh generasi Muslim sekarang dan juga masa yang akan datang. Sebab beliau adalah seorang pemimpin Islam yang jujur, adil, berani, suka bekerja keras dan mengutamakan kepentingan masyarakat dari kepentingan pribadi. Sifat berani bisa memberikan seorang rasa percaya diri sehingga mampu mengendalikan dirinya dengan lebih baik dalam menghadapi situasi apapun. Membiasakan untuk selalu bersikap adil dapat membuat hidup bermasyarakat menjadi lebih rukun dan harmonis, terhindar dari perselisihan dan juga menjauhkan dari perbuatan zalim terhadap hak orang lain. Sama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan Allah SWT kepada kita. Jadi mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kalau ada salah janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.